dari ber- maka insya Allah Ta'ala kita akan terjauhkan dari berbagai macam keburukan. Kita akan terjauhkan dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dalam agama, sesuatu yang diharamkan dalam agama Allah. Kita akan terjauhkan dari meremehkan sesuatu dalam agama ini. Kita akan terjauhkan dari meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla yang Allah perintahkan kepada kita. Rasa takut luar biasa, Masya Allah. Nah, makanya kata para ulama, kita harus pintar-pintar mengelola rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla ini. Maka dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah. Apa itu al-khawf? Setelah kita bahas al-khawf, nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, dan seterusnya. Apa itu al-khawf? Secara bahasa, al-khawf secara bahasa disebutkan, bisa dilihat dari syarah thalathatil usul. Secara bahasa kata para ulama adalah khauf, perasaan takut. Perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang berbahaya. Perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang berbahaya, mencelakakan. Jadi perasaan takut yang muncul karena beberapa sebab nih. Apa sebabnya? Perasaan takut yang muncul karena sesuatu yang berbahaya, mencelakakan, atau mengganggu. Ini kan secara bahasa ya. Ketika seseorang takut mendapatkan bahaya, takut mendapatkan celaka, takut mendapatkan sesuatu kemadaratan bagi dirinya, takut sesuatu ada yang mengganggu dirinya. Ini khauf secara bahasa. Jadi rasa takut yang muncul, dan ini subhanallah, ini fitrah yang Allah Azza wa Jalla munculkan dalam hati setiap manusia. Perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang berbahaya, mencelakakan, atau mengganggu. Ini secara bahasa. Nah, secara istilah, apa al-khawf secara istilah? Nah, para ulama menyebutkan rasa takut secara istilah ini adalah rasa takut dari berbagai macam jenisnya. Nanti kita akan sebutkan ada berapa jenis rasa takut ini. Jadi setiap jenis ini beda ternyata definisinya. Subhanallah. Beda ternyata jenisnya. Jadi, tapi secara bahasa tadi ya, secara bahasa tadi itu rasa takut yang muncul terhadap sesuatu yang berbahaya, mencelakakan, dan mengganggu. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah dikembalikan kepada jenis-jenisnya masing-masing. Nanti kita akan sebutkan. Ada beberapa jenis rasa takut. Ada berapa jenis rasa takut? Takut pertama, kedua, ketiga, keempat. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-175. Surat ketiga Ali Imran ayat ke-175. Kita sebutkan dalil-dalil dulu, baru nanti kita sebutkan tentang jenis-jenis rasa takutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ali Imran surat ketiga 175, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya di sini disebutkan, sebagian ulama tafsir menyebutkan itu orang-orang musyrikin Quraisy. Karena itu kata Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Jangan kalian takut pada mereka. Jangan kalian takut kepada syaitan, jangan kalian takut kepada teman-temannya syaitan, kan gitu. Tapi takutlah kepada aku, kata Allah. In kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Lihat Allah sebutkan di ujung ayat nih. Kalau kalian orang yang beriman, bertakwa, orang yang bertakwa dengan takwa yang sejati, iman yang sejati dalam pandangan Allah, maka kalian tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang lain. Di dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat 44. Surat kelima Al-Maidah ayat 44.
Banyak ayat-ayat yang akan Anda sebutkan ini, ikhwan. Fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru biayati thamanan qalila. Karena itu janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Subhanallah. Ya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat ini, jangan kalian takut kepada manusia, jangan. Kita ternyata subhanallah lebih takut kepada bos kita, lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih takut kepada CCTV bahkan daripada kepada Allah. Betul ya? Ini tanah zaman sekarang. Nggak ada rasa takutnya. Kalau dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin dia berani melanggar larangan Allah. Nggak mungkin dia berani menerobos sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Allah katakan, "Fala takhshawun nas wakhshawni." Jangan kalian takut kepada manusia tetapi takut kepadaku. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 48 dan 49. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 48 dan 49. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Apa cirinya mereka nih? Lihat Allah sebutkan ciri mereka. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Itu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Takut akan azab Rabb mereka sedang mereka tidak melihatnya. Ghaib. Allah Azza wa Jalla ghaib, enggak kelihatan. Lihat, mereka takut kepada Rabb mereka. Takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, takut kepada neraka Allah. Bahkan takut amalannya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, takut. Padahal mereka nggak lihat Allah Azza wa Jalla. Ghaib, betul ya? Subhanallah. Wa hum minas sa'ati musyfiqun. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Allahu Akbar. Akan tibanya hari kiamat. Ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang lain, subhanallah, banyak ayat tentang masalah ini. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ayat ke-46. Luar biasa ayat ini, Masya Allah, nikmat. Surat Ar-Rahman ayat 46. Surah 55 Ar-Rahman ayat 46. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah dalam ayat ini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, itu dia takut kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Allahu Akbar, subhanallah. Dia akan mendapatkan apa? 2 surga. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan maksud dari ayat ini adalah orang itu merasa takut kemudian dia pun bertakwa kepada Allah. Nah, ini. Dia takut kepada Allah kemudian dia bertakwa kepada Allah. Karena orang yang benar-benar takut ialah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini benar baru. Jadi rasa takut kepada Allah ini bukan cuma nangis gitu. Betul, mungkin salah satunya cirinya air matanya mudah mengalir ketika dia ingat kepada Allah, ketika dia ingat azab Allah, ketika dia takut kepada Allah, air matanya mudah mengalir. Betul, salah satu cirinya itu, betul. Tapi kalau nangis juga, berbuat maksiat juga, nggak benar. Tapi kalau mudah nangis juga, tapi berbuat sesuatu yang haram tetap jalan, nggak benar. Karena orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti akan bertakwa kepada Allah. Orang itu pasti akan melakukan ketaatan kepada Allah semampu dirinya dan meninggalkan sejauh-jauhnya kemaksiatan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang benar ya, kawan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang masalah ini. Mujahid, Imam Mujahid, murid Ibnu Abbas nih, menafsirkan ayat ini nih dalam surah Ar-Rahman ayat 46, huwa ar-rajulu yahimmu bidzambi fayadhkuru maqama rabbih fayanzi'u. Dia adalah seseorang yang bertekad untuk melakukan satu dosa.
Dia sudah ada niat nih mau melakukan satu dosa. Lalu dia pun ingat terhadap kedudukan Rabbnya. Allahu Akbar. Dia ingin berniat nih, bayangkan nih kawan. Dia sudah ada niat, bahkan dia sudah ada tekad, ya hummu. Dia sudah ada niat, tekad kuat untuk melakukan suatu dosa, tapi dia ingat akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia ingat akan kedudukan Rabbnya. Timbul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lantas kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, tidak jadi melakukannya. Ini mendapatkan dua surga Allah Azza wa Jalla. Waliman khafa maqama rabbih jannata. Bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maka dia mendapatkan dua surga dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ajib, luar biasa ya kawan. Dan ayat-ayat yang semisal seperti ini, kawan, itu luar biasa banyaknya. Ayat-ayat semisal seperti ini luar biasa banyaknya, nggak mungkin kita bisa sebutkan satu-satu. Nah, sekarang baru kita akan sebutkan tentang jenis-jenis rasa takut. Nah, jenis-jenis atau macam-macam al-khauf. Ini juga kita bisa ambil juga dalam pelajaran tauhid nih, ada nih, kawan. Dalam pelajaran tauhid ini al-khauf ini masuk nih, karena kita tuh bersama al-khauf ini bisa masuk perkara ibadah. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamimi rahimahullah ta'ala memasukkan di antara bentuk ibadah itu al-khauf. Nah, sekarang kita akan sebutkan ada jenis-jenis atau macam-macam al-khauf. Yang pertama, khauf tabi'i, takut tabi'i, tabiat. Tabi'i sudah jadi bahasa Indonesia ya, tabiat. Takut tabi'i namanya, khauf tabi'i. Khauf tabi'i atau khauf Indonesia-nya tabiat manusia. Apa yang dimaksud dengan khauf tabi'i ini, ikhwan? Yaitu rasa takut secara naluri atau tabiat manusia. Itu rasa takut secara naluri atau tabiat manusia. Makanya dinamakan tabi'i atau tabiat manusia. Contoh, manusia takut dengan musuh yang kuat, betul ya? Manusia takut dengan binatang buas. Jadi kalau orang takut sama ular, nggak boleh takut sama ular, syirik lah. Bukan, salah. Ini fitrah manusia, ini tabi'i manusia, takut sama singa, sama harimau, kan itu. Takut dengan musuh yang kuat, mungkin di hadapannya dengan depan mata kepalanya jelas. Takut kepada api yang berkobar besar, kan itu ya. Ini khauf tabi'i. Rasa takut secara tabiat atau naluri dasar manusia. Ini bukan jenis ibadah nih kalau yang pertama nih. Ini bukan jenis ibadah dan sama sekali tidak menafikan keimanan. Tidak menafikan apa? Keimanan. Tapi kata para ulama, jenis yang pertama ini khauf tabi'i ini bisa jadi tercela. Hati-hati nih. Jenis yang pertama ini bisa jadi apa? Tercela. Kapan itu? Kalau hanya sekedar waham. Apa itu waham? Sangkaan-sangkaan yang tidak berdasar. Sangkaan-sangkaan yang tidak kuat. Oh, saya takut nih kalau ke situ. Nanti ada ini. Nanti padahal nggak ada. Ini sangkaan. Waham namanya ini. Waham. Sangkaan-sangkaan yang tidak kuat. Sangkaan-sangkaan yang tidak didasari atas dasar yang benar atau dasar yang kuat. Nah, ini nggak boleh nih. Ujung-ujungnya bisa pengecut nih kalau seperti ini. Hati-hati nih. Jadi khauf tabi'i ini kalau kemudian berlebihan, bahaya, hati-hati. Ini yang pertama. Khauf tabi'i, rasa takut secara tabiat. Yang kedua, ikhwan. Khauful ma'siyah, rasa takut maksiat. Namanya takut maksiat. Maksudnya apa? Apa takut melakukan maksiat? Bukan itu maksudnya. Takut, tapi takut ini jenisnya ternyata maksiat. Nggak boleh. Takut ini ternyata jenisnya maksiat, rasa takut ini. Nggak boleh dilakukan. Kapan itu? Rasa takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satunya nih. Rasa takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini hati-hati nih, kawan. Nggak boleh nih. Rasa takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Atau rasa takut kepada makhluk yang menyebabkan ia melakukan maksiat. Nah,
Rasa takut kepada makhluk yang menyebabkan ia melakukan maksiat. Contoh, contoh, seseorang disuruh sama bosnya melakukan kecurangan. Betul ya? Di kantor-kantor banyak banget, subhanallah, manipulasi data dan seterusnya, markup, dinaikin harganya. Ini haram, ikhwan, hati-hati, bertakwa pada Allah azza wa jalla. Berani sekali subhanallah dia ngambil sesuatu yang haram, kemudian yang lebih parah dia berikan anak istrinya sesuatu yang haram. La ilaha illallah. Ini contoh nih, bosnya nyuruh, wah kalau saya nggak nurut bos, mana Pak Ustaz? Nggak turun gaji saya. Kan gitu ya? Dan seterusnya. Akhirnya apa? Karena takut kepada manusia seperti ini, menjadikan dia melakukan maksiat, melakukan dosa. Bahkan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia nggak ngasih tahu bosnya. Bos ini nggak boleh dosa ini. Ah udahlah. Nah, itu ujung-ujungnya nanti repot. Hati-hati nih, Ikhwan. Betul mungkin kalau bosnya nggak tanda tangan, ya gajinya nggak cair mungkin. Betul. Tapi nggak boleh hatinya kepada bosnya tersebut. Nggak boleh bergantung kepada sebab ya, Ikhwan. Nanti kita akan bahas masalah tawakal tuh. Nggak boleh hati kita bergantung kepada sebab, itu nggak boleh. Itu syirik kecil luar biasa. Wah kalau bukan nama kerja sama dia sih masih apa lagi. Subhanallah. Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jalla kasih rezeki, bukan manusia. Jangan menjadikan rasa takut kita kepada manusia akhirnya menjadikan kita melakukan maksiat. Makanya disebut namanya takut maksiat, bukan takut berbuat maksiat. Kalau itu bagus malah. Maksudnya takut, ternyata jenis takut ini mengandung kemaksiatan, nggak boleh dilakukan. Ketika seorang takut yang menyebabkan dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika seseorang takut kepada manusia atau makhluk yang menyebabkan ia berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan. Bahkan subhanallah saya lihat kasus luar biasa banyaknya. Suami takut kepada istri. Kenapa? Wah kalau istri saya balik pulang dikit Ustaz atau ini ngomel ini macam-macam, bahkan istrinya ngomong udah ngambil aja lah nggak apa-apa, ambil maksudnya ngambil yang haram, maksudnya korupsi lah ini macam-macam. Dan berapa banyak luar biasa laki-laki yang terjerumus ke dalam apa kebinasaan perbuatan dosa karena memiliki istri yang bukan istri saleh. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Maka para akhwat, para ibu-ibu, para istri, bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadikan diri menjadi sebab suami melakukan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini banyak luar biasa saya dapatkan cerita-cerita seperti ini. Atau na'udzubillah ya suaminya memang na'udzubillah kan gitu. Ini pun na'udzubillah, Allah musta'an. Karena banyak orang zaman sekarang yang nggak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh lain subhanallah. Ada istri saya pernah mau beli di mall satu makanan. Dia tanya, istri saya tanya, ini pakai mirin nggak? Mirin itu kan seperti sake Jepang. Nggak boleh nih, haram. Karena mengandung alkohol luar biasa, khamr. Nggak boleh. Oh pakai, di depan istri saya ini ada orang, tapi beli-beli aja tetap. Betul ya? Dan yang bahkan kalau nggak salah yang dagang itu kalau nggak salah pakai jilbab, kalau nggak salah yang apa pegawainya gitu. Maksudnya dia tahu yang dia dagangkan ini sesuatu yang haram, tapi mungkin karena ingin dapatkan kerjaan, ya sudahlah, mau gimana lagi. Padahal dia tahu itu pakai sesuatu yang haram. Ini gimana ini? La haula wala quwata illa billah. Ingin dapatkan sesuatu masalah dunia tapi menggadaikan akhiratnya. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa banyaknya manusia yang nggak takut kepada Allah Azza wa Jalla zaman sekarang ya. Ghuraba benar-benar memang asing, memang benar-benar luar biasa Islam zaman sekarang. Asing. Karena yang tahu apa? No pork, no lard mungkin. Itu doang mungkin ya. Nggak tahu tuh. Mirin lah, angciu lah, apalagi tuh. Khamar lah, biasa aja. Padahal haram juga, subhanallah. Sama aja. Itu contoh aja, subhanallah. Itu yang kedua. Takut maksiat. Yang ketiga, takut ibadah. Nah, takut tapi jenisnya takut ibadah. Ini terbagi dua nih. Nah, ini yang ketiga ini rasa takut kepada Allah. Ingat nih. Karena takut ibadah ini tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Karena kalau kita memalingkan rasa takut
yang bernilai ibadah ini kepada selain Allah, maka pada saat itu kita terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Hati-hati. A'udzubillah min dzalik. Takut kepada Allah, ini takut ibadah. Takut kepada Allah disertai dengan rasa pengagungan. Ini takut ibadah namanya, khauful ibadah. Takut kepada Allah disertai dengan rasa pengagungan, perendahan diri. Takut kepada Allah disertai dengan rasa pengagungan, perendahan diri, dan ketundukan kepada Allah, yang melazimkan munculnya rasa takwa. Nah, khauful ibadah ini ujung-ujungnya takwa. Rasa takut kepada Allah disertai dengan pengagungan, perendahan diri, dan ketundukan kepada Allah yang melazimkan munculnya rasa takwa. Nah, ini takut ibadah nih. Takut yang bernilai ibadah, bukan takut mau ibadah ya, bukan. Takut yang bernilai ibadah. Berarti kalau bernilai ibadah nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Takut kepada makhluk yang menjadikan kita mengagungkan makhluk itu, yang menjadikan kita merendahkan diri kita, bahkan kita tunduk luar biasa kepada makhluk ini. Ini nggak boleh nih, ini syirik. Hati-hati nih ikhwan nih. Hati-hati nih, kita banyak subhanallah na'udzubillah min dzalik. Dia takut kepada makhluk yang menjadikan dia mengagungkan makhluk itu, merendahkan dirinya, tunduk dirinya kepada makhluk itu. Ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Rasa takut jenis ini hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla, karena lahirnya itu sama dengannya takwa. Itu akan muncul takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, para ulama menyebutkan takut yang bernilai ibadah ini itu bisa terbagi menjadi dua. Takut yang bernilai ibadah ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama terpuji. Bagus nih. Bagus banget yang pertama ini. Kapan rasa takut kepada Allah yang nilainya ibadah itu terpuji? Nah, disebutkan oleh para ulama, apabila rasa takut tersebut, mencegahnya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini terpuji. Apabila rasa takut tersebut mencegahnya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini rasa takut yang menghalangi seseorang, mencegah seseorang dari melakukan maksiat dan dosa. Rasa takut yang menghalangi seseorang, mencegah seseorang dari melakukan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini luar biasa, Masya Allah. Ini terpuji. Ini terpuji, ikhwan. Jadi dapat menghalangi pemiliknya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai sini nih. Sampai sini. Sa'id bin Jubair berkata, Innal khasyata an takhshallah hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina ma'ziyatihi fatilkal khasyah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan khasyah, nanti kita akan bahas apa beda khauf sama khasyah. Sesungguhnya yang dimaksud dengan khasyah adalah engkau takut kepada Allah. Ini kata Sa'id bin Jubair nih, seorang tabi'in, generasi tabi'in, Sa'id bin Jubair. Beliau berkata sesungguhnya yang dinamakan khasyah, bahasa Indonesia rasa takut. Al-khauf bahasa Indonesia rasa takut juga, padahal ada perbedaan. Ini dinamakan khasyah adalah engkau takut kepada Allah, an takhshallah hatta tahula khasyatuhu bainaka wa baina ma'siyatihi. Engkau takut kepada Allah hingga rasa takut tersebut menghalangimu untuk berbuat maksiat. Fatilkal khasyah, itu yang namanya khasyah. Allahu akbar. Jadi rasa takut kepada Allah
hingga rasa takut kita nih menghalangi diri kita untuk melakukan maksiat. Rasa takut kita kepada Allah menghalangi diri kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati yang menjadikan diri kita mau menjauh dari hal-hal diharamkan oleh Allah. Nggak mau, ini haram, nggak boleh. Nah, ini penting nih, kawan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata apa? Al-khawful mahmud ma hajazaka an maharimillah. Rasa takut yang terpuji itu adalah yang menghalangimu dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini semua sama. Ini rasa takut ibadah yang pertama, yang terpuji, yang bisa menghalangi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang bisa menghalangi kita dari maksiat dan dosa. Ini terpuji banget ya, ini bagus banget, Masya Allah. Masya Allah. Nah, sebagian ulama menamakan al-khasyah. Bukan cuma al-khawf, tapi apa? Al-khasyah. Apa itu al-khasyah? Para ulama mengatakan al-khasyatu akhassu minal khawf. Khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Ini yang pertama. Khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Contoh. Dalam bahasa Arab, biasanya kalau orang takut kepada sesuatu, yang sesuatu tersebut makhluk, biasanya dinamakan khauf, tapi tidak dinamakan khasyah. Contoh. Seseorang takut sama ular. Disebut dalam bahasa Arab, anta takhaf minats thu'ban. Engkau takut kepada ular ini nih. Tapi kalau kita katakan anta takhsya, kalau tadi takhaf dari khauf ya, dari jadi takhafu. Tapi kalau dikatakan anta takhsya minats thu'ban, salah. Salah. Karena takhsya itu rasa takut yang khusus. Rasa takutnya khusus. Kenapa? Karena takhsya atau khasyah ini itu para ulama menyebutkan khaufun muqtarinun bi ijlalin wa haibatin wa ta'zim. Khasyah ini adalah rasa takut yang diiringi dengan mengagungkan, membesarkan, memuliakan. Itu khasyah dalam bahasa Arab. Makanya nggak mungkin kita mengagungkan, membesarkan, memuliakan ular tadi, kan nggak mungkin. Betul ya? Ini hebatnya bahasa Arab nih, kawan. Allahu Akbar. Setiap kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang luar biasa berbeda. Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran atau dalam hadis, kenapa Allah pakai kata-kata ini, nggak pakai kata-kata ini? Kenapa Allah Rasul pakai kata-kata ini, nggak pakai kata-kata ini? Itu luar biasa, Masya Allah. Ternyata makna yang luar biasa dalam itu. Itu dalam bahasa Arab tuh. Dan ini nikmatnya seseorang yang mengetahui apa? Bahasa Arab nih, kawan. Luar biasa. Salah satunya ini khasyah. Rasa khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Karena khasyah itu rasa takut yang diiringi, yang dibarengi dengan memuliakan, mengagungkan, dan membesarkan. Makanya khasyah ini hanya kepada Allah. Khasyah ini hanya apa? Hanya kepada Allah. Kita sering dengar nih, khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Khasyatullah. Tapi kalau khauf, boleh nggak disandingkan ke Allah? Boleh. Al-khauf minallah misal. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Boleh. Tapi kalau khasyah ini nggak bisa kemudian dimasukkan ke khauf tadi itu. Nah, jadi terkadang khauf sama khasyah ini terkadang maknanya sama. Tapi kalau disebutkan berbarengan, maka maknanya pasti berbeda. Ala kulli hal, kita balik ke sini. Makanya Allah sebutkan dalam surat Fatir itu ayat 28 apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lihat, Allah menggunakan kata-kata yakhsha, bukan yakhaf. Betul ya? Yang lebih khusus. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang punya rasa takut kepada Allah hanya para ulama. Hanya orang yang berilmu tentang ilmu agama Allah. Lihat, Allah menggunakan kata-kata yakhsha, khasyah. Bukan yakhaf, bukan khauf. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang punya rasa takut kepada Allah itu hanya para ulama. Allahu Akbar. Allah mengkhususkan itu. Innama usulubul hasr awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Dalam surat Fatir itu kan.
Surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Berarti semakin kita mengenal Allah Azza wa Jalla, semakin kita takut kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi inni la'alamuhum billah wa ashadda lahu khasyah. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dia paling khasyah, paling mengenal Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Sehingga aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla di antara kalian. Karena Nabi punya ilmu Nabi yang paling terbaik pasti, maka khasyahnya pun pasti berbanding lurus nih. Makanya para ulama sering mengatakan itu, ikhwan, Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Mubarak, Imam Hasan al-Basri, dan para ulama lain mengatakan apa? Aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu itu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu inti ilmu tuh. Kalau seseorang Allah karuniakan rasa takut kepada Allah, wah, dia berarti dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau seseorang ilmunya banyak, hafalannya luar biasa, Masya Allah, tapi nggak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, pada hakikatnya dia nggak dikasih ilmu yang bermanfaat. Tambah berilmu, tambah berani, malah melanggar larangan Allah Azza wa Jalla dengan dalih yang nggak apa-apa lah, dosa kecil. La haula wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Ya nggak apa-apa lah, nanti tinggal istighfar, tinggal taubat. Gak ada orang yang takut kepada Allah kayak gini nih. Gak ada orang yang bertakwa kepada Allah seperti ini. Gak ada, ikhwan. Semakin berilmu, semakin khasyah, semakin rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dibarengi dengan apa? Membesarkan, mengagungkan, memuliakan hanya kepada Allah. Nah ini dan panjang lebar kalau kita bahas masalah rasa takut yang terpuji ini, ikhwan. Ini rasa takut ibadah yang pertama, yang terpuji. Nah, sekarang takut ibadah yang tercela. Hati-hati nih, kawan. Ada takut yang bernilai ibadah tapi tercela. Nggak boleh. Ini syaitan masukkan nih ke dalam pikiran dan hati manusia biasanya ketika berlebihan. Nah, segala sesuatu yang berlebihan nggak boleh nih. Ketika apa? Berlebihan. Apa itu? Apabila rasa takut kepada Allah menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini rasa takut ibadah tapi tercela. Dia takut kepada Allah berlebihan yang menyebabkan ia putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Takut kepada Allahnya apa? Berlebihan. Wah, entar kalau begini dimaafin nggak sama Allah? Wah, kayaknya Allah nggak ampuni saya nih. Oh, dosa saya luar biasa banyaknya nih. Nggak mungkin saya dapat rahmat Allah. Nggak mungkin saya dapat surga Allah kayak gini. Ini berlebihan nih, kawan. Makanya Ibnu Qayyim tadi menyebutkan apa? Rasa takut yang terpuji itu yang menghalangi pemiliknya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apabila melampaui batas ini, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam sikap putus asa. Ada batasannya tuh. Ketika rasa takut itu menghalangi dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sudah sampai situ. Nggak berani dia melakukan sesuatu yang haram. Karena kalau berlebihan, melampaui batas, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam putus asa. Putus asa akan rahmat Allah, dosa besar, nggak main-main, luar biasa. Nabi SAW menyebutkan di antara akbarul kabair, selain al-isyraku billah, syirik kepada Allah, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Yang ketiga yang Rasul sebutkan apa? Al-qunut min rahmatillah wal ya'as min rauhillah. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, habis harapan terhadap pertolongan Allah. Nggak boleh putus asa akan rahmat Allah, dosa besar nih. Nggak mungkin saya diampuni sama Allah, sudah. Saya nggak usah taubat, sudah. Nggak boleh, ini dosa besar, bayangkan. Saya udah berkali-kali berbuat dosa ini, udahlah nggak usah taubat lah, nggak mungkin, mustahil Allah ampuni saya. Nggak boleh. Berputus asa dari rahmat Allah, habis harapan kita dari pertolongan Allah, itu tidak boleh sama sekali. Itu termasuk dosa besar, subhanallah. Nah, ini khauf yang ketiga nih. Rasa takut yang ketiga, rasa takut ibadah. Saya ulang, rasa takut yang pertama tadi apa? Khauf tabi'i namanya. Khauf, rasa takut tabiat manusia, naluri dasar manusia. Yang kedua, khauf ma'asiyat. Rasa takut yang mengandung apa? Ma'asiyat. Yang ketiga, takut khauful ibadah, rasa takut ibadah. Rasa takut yang bernilai ibadah. Ketika di dalamnya ada mengagungkan, memuliakan, kita tunduk kepada sesuatu tersebut, ini hanya boleh kepada Allah. Dan ini
Rasa takut ibadah yang terbagi dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Terpuji kapan? Ketika rasa takut tersebut menghalangi dirinya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjauhkan dirinya dari maksiat dan dosa kepada Allah. Tapi kalau rasa takut ibadah yang tercela, ketika dia putus asa akan rahmat Allah tabaraka wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Yang ketiga, yang keempat, khaufus sir namanya. Rasa takut yang tersembunyi. Nah, ini termasuk syirik nih kan. Bahkan bisa terjatuh ke dalam syirik akbar ini. Khaufus sir. Rasa takut yang tersembunyi. Apa itu? Takut pada sesuatu. Takut pada sesuatu. Bisa makhluk, bisa bukan makhluk nih. Takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberikan pengaruh sama sekali. Takut kepada sesuatu yang sebenarnya sesuatu ini nih nggak bisa berikan pengaruh sama sekali, nggak bisa berikan pengaruh sama madarat misal kepada kita sama sekali. Ini hati-hati nih kawan. Ini khaufus sir. Bahkan bisa terjatuh ke dalam apa? Syirik besar. Naudzubillah min dzalik. Contoh, takut kepada selain Allah, takut misal kepada berhala misal ke zaman dulu ya. Takut kepada berhala. Kemudian dia meyakini dalam hatinya kalau saya nggak berbuat kebaikan kepada berhala ini bisa berikan kemadaratan kepada diri saya secara tiba-tiba tanpa sebab. Ini nggak boleh nih. Ini khaufus sir nih. Ini bisa terjatuh ke dalam dosa besar ya. Naudzubillah min dzalik. Atau kalau zaman sekarang nih takut lewat pohon yang angker. Betul ya? Ya zaman sekarang nih tauhidnya nih. Takut lewat pohon angker. Padahal pohon ini sama sekali nggak bisa berikan manfaat atau menolak madarat pada dirinya. Nggak bisa sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Atau lewat apa? Jembatan atau lewat kolong, betul ya? Tintin atau tintin klakson. Kenapa? Oh, kalau nggak klakson di sini, Ustaz, waduh, bisa bahaya, Ustaz. Sama madarat gitu. Apa urusannya? Jadi dia takut sama penunggu dari apa? Jembatan atau penunggu dari kolong tersebut tuh. Sehingga dia harus melakukan sesuatu, nurut kepada sesuatu, kepada apa yang ditakuti itu. Nggak boleh ini. Alhamdulillah. Takut pakai baju warna hijau di mana? Pantai Selatan, betul ya? Wah, ma'ruf luar biasa Indonesia ini. Luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Wah, nanti bisa ganggu sama jin tersebut, bisa ditarik ke dalam apa? Inilah haula wala quwata illa billah. Tapi yang seperti ini menjamur luar biasa di negara kita. Padahal ini perbuatan syirik, nggak main-main. Makanya disebut khaufus sir. Rasa takut ya apa? Tertutup atau tersembunyi itu. Tersembunyi itu, diam-diam. Tanpa disadari dia berbuat kesyirikan itu dalam hatinya. Nah, ini banyak banget ya kan. Ini banyak banget luar biasa. Melewat numpang-numpang, betul ya? Nah, ini jenis-jenis rasa takut disebutkan para ulama. Jadi 4, khauf tabi'i, khauf maksiat, khauf ibadah. Khauf ibadah terbagi 2, terpuji tercela, dan khaufus sir. Ini pembagian rasa takut yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan bahas tentang al-khauf war raja juga, karena pasti ketika kita bahas khauf pasti akan bahas raja, karena para ulama menyebutkan al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap itu kal janahain, seperti dua sayap burung. Seperti dua sayap burung yang harus seimbang. Salah satunya berat sebelah saja bahaya bagi dirinya. Maka rasa takut dan rasa harap ini harus seimbang. Karena kalau seseorang misal rasa takutnya berlebihan, ujung-ujungnya tadi putus asa akan rahmat Allah. Alhamdulillah. Atau rasa takutnya kecil, rojaknya, rasa harapnya berlebihan. Akhirnya dia akan mudah untuk melakukan maksiat dan dosa. Gampang, tinggal taubat. Allah kan Ghafur Rahim. Enak. Ini hati-hati ketika apa? Ketika rojaknya berlebihan, ternyata khaufnya kecil. Maka dua ini harus seimbang, kata para ulama. Seperti dua sayap burung yang harus seimbang, para ulama menyebutkan. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala berkata, فالخوف إذا عظم واشتد أوجب على الخائف أداء فرائض الله.
Rasa takut apabila besar dan kuat dalam hati seorang hamba, maka niscaya akan menjadikan orang yang takut itu menunaikan kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Kalau rasa takutnya besar dan kuat dalam hatinya. Wa tarku maharimillah, dan dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lihat ikhwan, yang pertama, dia akan melaksanakan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya secara maksimal. Dia sholat secara benar, sholatnya berjamaah bagi laki-laki luar biasa. Dia benar-benar berusaha untuk khusyuk. Setelah sholat kemudian dia tambah lagi sholat sunnah, zikir, begitu juga dan seterusnya. Yang pertama nih, akan menjadikan dia menunaikan kewajibannya. Yang kedua apa? Tarku maharimillah. Dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Segala hal yang diharamkan oleh Allah nggak berani dia. Dia tinggalkan itu semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal musara'ah ila kulli khair. Dia akan bersegera menuju kepada segala kebaikan. Ini dinamakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ini nih, kawan. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah, dia akan bersegera menuju segala kebaikan. Segala kebaikan yang di dalamnya ada pahala Allah, ada surga Allah, dia akan bersegera, tuh luar biasa. Bukan nanti-nanti, ntar deh, nanti deh, nggak ada tuh. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, benar-benar dia akan fastabiqul khairat, luar biasa itu, masya Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikannya, benar-benar semangat. Itu yang ketiga. Yang keempat, falihada sara fil manzilatil 'aliyah fil jannah. Oleh sebab itu, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Yang keempat ini hasilnya. Ketika orang sudah laksanakan tiga tadi itu, menunaikan kewajiban dari Allah, meninggalkan yang diharamkan, kemudian dia bersegera menuju kebaikan, maka hasilnya dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fatawa Nur ala Darb. Subhanallah, luar biasa ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, هذا الخوف الذي يوجب له الاستقامة على دين الله وعبادة الله تعالى حق عبادته. Rasa takut ini akan membuahkan dalam dirinya sikap istiqamah di atas agama dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar ibadah. Istimewa ikhwan. Di rasa takut kepada Allah ini akan melahirkan istiqamah di atas agama Allah. Kemudian dia akan beribadah kepada Allah sebenar-benarnya ibadah. Gimana cara ibadah saya benar-benar supaya maksimal pahalanya nih. Saya serahkan ibadah saya benar-benar supaya luar biasa baik. Dia pikirin itu tuh luar biasa. Lianna man khafa Allah Azza wa Jalla raqabahu wa hadara min ma'asihi wal iltizam bi ta'atihi. Karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan pasti merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan berhati-hati ketika berbuat sesuatu, takut itu maksiat kepada Allah. Dia akan takut berbuat maksiat maksudnya kepada Allah. Dia akan berusaha untuk terus ketaatan, iltizam ala ta'atillah. Dia akan berusaha untuk terus di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ajib, luar biasa. Ini orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Dan kalau kita pelajari bagaimana kehidupan para ulama salaf tentang masalah ini, kita akan dapati rasa takut mereka kepada Allah ini luar biasa memang. Bahkan rasa takut mereka ini mendominasi diri mereka itu. Mendominasi hati mereka itu. Itu yang mendorong mereka untuk terus memperbaiki amalan saleh mereka. Itu yang mendorong mereka untuk terus berharap akan rahmat Allah, karunia Allah, hidayah dari Allah, berharap surga Allah, takut akan neraka Allah. Itu yang menjadikan kehidupan mereka di dunia ini mendapatkan kebahagiaan, begitu juga akhir kehidupan dunia ini mendapatkan kebahagiaan, itu husnul khatimah, luar biasa. Kehidupan mereka penuh keberkahan, penuh kebaikan dan seterusnya. Beda sama ahlul dunia. Coba lihat penduduk dunia tuh. Maksudnya penduduk dunia apa? Penggila dunia tuh. Orang yang cari dunia mati-matian luar biasa, nggak ada ibadahnya, lupa akan ibadah kepada Allah, lalai akan tugas mulianya di atas muka bumi untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk ibadah, taat kepada Allah, lupa tuh. Ahlul dunia, budak-budak negeri dunia, tidak akan pernah Allah berikan kenikmatan dalam hidupnya tuh. Selalu merasa kurang akan kehidupan dunianya. Selalu butuh akan dunianya. Bukan butuh sama Allah nih, tapi butuh sama dunia. Nggak butuh sama Allah nih ahli dunia. Karena di kepalanya apa? Dunia ini yang akan bahagiakan diri saya.
Dunia ini yang akan jadikan diri saya orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Seperti orang-orang seperti ini. Berbeda seperti apa? Para ulama terdahulu yang sangat luar biasa, Masya Allah. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Saya bacakan langsung artinya. Kadar rasa takut yang wajib yang dimiliki seorang hamba adalah seukuran rasa takut yang bisa mendorongnya melakukan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi yang diharamkan. Apabila lebih dari kadar di atas sehingga bisa membangkitkan jiwa untuk bersemangat mengerjakan amal-amalan sunnah dan ketaatan, bahkan menjauhi yang makruh dan tidak berlebihan dalam hal yang mubah, maka itu semua merupakan keutamaan yang terpuji. Namun apabila rasa takut itu melebihi hal yang di atas sehingga bisa menyebabkan sakit, mati, atau kecemasan permanen yang memutus semua jenis usaha, maka rasa takut ini tidak terpuji. Jadi ada batasannya, hati-hati nih, kawan. Orang sering nanya nih, Ustaz, orang-orang terdahulu kok begini hebat luar biasa, terus saya gimana nih? Gimana? Kalau rasa takut ini menjadikan diri kita ibadah, menjadikan melecutkan diri kita ibadah, bagus, Masya Allah. Tapi kalau rasa takut ini menjadikan, oh, kayaknya saya nggak dapat surga nih. Lihat ulama kayak begitu, semua luar biasa ibadahnya. Saya nggak dapat surga. Nah ini nggak boleh, dari syaitan nih. Maka para ulama menyebutkan nih, rasa takut ibadah itu bisa terpuji ketika hasilnya pun terpuji. Hasilnya apa? Semakin tambah bagus beribadah, semakin membaguskan ibadahnya, semakin membaguskan kualitas ibadahnya kepada Allah, semakin jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wah, the best, luar biasa. Tapi kalau rasa takut ini malah menjadikan dia putus asa akan rahmat Allah, ini dari syaitan, bukan dari Allah. Di syaitan pintar luar biasa, ya kawan. Segala celah yang bisa dimasuki untuk bisa menggoda Bani Adam pasti dimasuki oleh syaitan. Maka hati-hati tentang masalah ini, ya kawan. Ya, ini tentang al-khawf, ya kawan. Tentang rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan masih panjang, ya kawan, ya. Masih panjang pembahasan tentang rasa takut kepada Allah ini. Akan kita bahas nanti ke depannya, insyaallah ta'ala. Belum kita bahas tentang keutamaan dan bagaimana mendapatkan rasa takut dan seterusnya, insyaallah. Jadi intinya adalah khasyatullah, tadi saya katakan rasa takut kepada Allah itu rasa takut yang disertai dengan pengagungan kepadanya karena pengenalan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama juga mengatakan khasyah itu khaufun ma'al ilmi. Rasa takut yang dibarengi atas dasar ilmu. Yang dibarengi atas dasar apa? Ilmu. Itu khasyatullah. Itu rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini baru khauf, ya ikhwan. Dan masih kita akan bahas nanti ke depannya, masih khauf. Masih beberapa bab kita akan bahas insyaallah tentang masalah khauf ini. Allah alam bisawab, semoga Allah azza wa jalla jadikan diri kita orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah azza wa jalla dengan benar, yang terpuji, sehingga Allah azza wa jalla bisa berikan berbagai macam keutamaan dan pahala bagi diri kita semua. Amin rabbal alamin. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penyampaian ilmu, Masya Allah, hari ini sangat bermanfaat sekali Ustaz. Beberapa pertanyaan sudah masuk, izin Anda menyampaikan. Bentar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seseorang takut suami takut istri harta diambil. Contoh mempunyai kebun atau sawah 3 hektar. Beberapa tahun kemudian habis tanpa sebab. Takut kepada makhluk, tunduk kepada makhluk, mencegah melakukan diharamkan Allah. Bagaimana solusi takut kepada Allah menghalangi kemaksiatan? Masih ada yang terputus Ustadz pertanyaannya, afwan. Nah, malah kulihat intinya adalah rasa takut kepada Allah yang baik, yang terpuji, tidak lain tidak bukan tadi rasa takut yang menghasilkan yang terpuji pula. Nah, kalau kita nih takut kepada Allah Azza wa Jalla malah menjadikan waduh, berat luar biasa ya. Ulama seperti itu luar biasa ibadahnya, rasa takutnya udahlah anak nggak usah lah, biasa-biasa aja lah, nggak usah nuntut ilmu, nggak usah apa. Ini dari syaitan nih. Ini dari syaitan nih. Atau na'udzubillah min dzalik, disebutkan tentang neraka dan seterusnya, malah jadikan dia takut berlebihan, malah dia nggak ibadah, malah nggak amal saleh, malah dia nggak apa,
nggak dengan benar dan seterusnya. Ini yang seperti ini salah. Subhanallah. Intinya adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadikan dirinya itu hasilnya itu baik, hasilnya juga terpuji, itu dari Allah tuh berarti rasa takut itu. Tapi kalau ternyata hasilnya itu bukan bukan bagus, malah tercela, itu maka itu dari syaitan rasa takut tersebut. Jadi syaitan masih tetap masukkan nih. Jadi bukan berarti orang yang punya rasa takut, oh syaitan nggak bisa nggak bisa menggoda lagi nih. Nggak dimasukkan, dibelokin oleh syaitan tuh. Rasa takutnya bukan rasa takut yang benar kepada Allah, malah rasa takut yang salah kepada Allah Azza wa Jalla yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa takut kepada Allah itu merupakan taufik dan hidayah Allah? Apakah tanda belajar ilmu agama bisa mendapatkan rasa takut itu? Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, betul, betul, sahih. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla semuanya. Itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu hidayah dari Rabbul Alamin. Maka seringlah minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terus berikan taufik dan hidayahnya kepada diri kita. Ketika Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada diri kita, Allah Azza wa Jalla akan jadikan diri kita orang-orang yang bertakwa pada Allah. Dan orang yang bertakwa pasti orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul, itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu caranya betul sekali. Salah satu caranya jangan pernah berhenti untuk nuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai mati, ikhwan. Jangan pernah berhenti untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama Allah dan mengamalkan. Ingat ya, ikhwan ya. Karena kita berilmu tujuan utamanya untuk beramal saleh, untuk mengamalkan ilmu kan gitu. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu agama Allah dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Karena orang-orang yang berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diketahui, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan keberkahan pada ilmunya tersebut. Tapi kalau ilmunya hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pengetahuan aja, tapi ilmu itu nggak melahirkan rasa takut, ilmu itu nggak melahirkan akhlak yang mulia, ilmu itu tidak melahirkan tambah membesarkan akhirat, mengecilkan dunia, hati-hati, jangan-jangan ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka berusahalah dengan sekuat tenaga, kata para ulama, untuk selalu nuntut ilmu, jangan pernah berhenti, ikhwan. Jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang Allah berhentikan taufiknya. Pasti ada sebab. Karena Allah nggak mungkin zalim kepada hambanya. Allah berhentikan taufiknya orang itu untuk tidak nuntut ilmu. Hati-hati nih, kawan, subhanallah. Dan terutama saya ingin tekankan juga kepada para panitia kajian misalnya. Masya Allah, Anda, Masya Allah, Allah berikan taufik luar biasa untuk mendapatkan banyak kebaikan luar biasa dari orang yang datang ke kajian. Tapi jangan lupa Anda pun manusia harus belajar. Anda seorang manusia yang bisa futur, kan gitu ya, bisa kemudian naik imannya, maka jangan berhenti untuk belajar. Bahkan seorang ustadz pun, seorang ulama pun nggak boleh berhenti dalam belajar ilmu agama Allah. Dan wajib bagi seorang yang beriman untuk cinta kepada ilmu, ikhwan. Untuk nikmat ketika dia nuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu kenikmatan besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba yang terpilih. Nggak semua hamba Allah berikan taufik kita. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita untuk bisa mendapatkan taufik tersebut. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik, untuk Bapak Leo Abdul Sajid, dipersilakan. Ya, jazakallahu khairan. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Ana apa ya, mau klarifikasi ya Ustaz sebenarnya. Mau tanya, apakah benar apakah benar nih? Jadi ada sesuatu yang disegerakan Ustaz terkait dakwah ketika kita melihat satu kemungkaran. Ya ini kemungkaran yang bersifat syirik kemungkaran ini Ustaz. Jadi misalnya di satu lingkungan kita ya, eh, tiba-tiba ya dia bercanda sih Ustaz ya. Tiba-tiba dia mengucapkan demi kepada selain Allah. Demi kepada selain Allah. Nah, ini kan kesyirikan ya Ustaz ya, yang Anda tahu. Nah, ketika nih Ustaz, Anda tidak bisa berdakwah di saat itu juga. Tapi Anda melakukan pengingkaran ya Ustaz. Ya ini di dalam batin gitu Ustaz. Nah, apakah ini dicukupkan atau Anda tetap berdosa gitu Ustaz, tidak memberitahukan? Pertanyaannya, eh, kenapa untuk nggak ingkari langsung? Kasih tahu maksudnya. ini sebenarnya di kondisi yang ramai sekali Ustaz. Dan kebetulan itu adalah beliau itu pimpinan yang cukup tertinggi nih di kantor Ustaz. Nah, Jadi baik. Anda tidak merasa sanggup gitu Ustaz ya untuk Baik, Pak. directly apa mengatakan
walaupun dengan hikmah baik-baik itu cuma kayaknya nggak sanggup, Ustaz. Baik, baik, Nah, paham. apakah dengan pengingkaran itu cukup mengeluarkan Anda dari dosa gitu, Ustaz? Itu, Baik, Ustaz. paham, paham. Rasul Jazakallah khair. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila engkau melihat kemungkaran, jelas melihat kemungkaran depan mata kepala kita, bukan katanya dan seterusnya, lihat jelas. Falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini kata para ulama adalah dengan kekuasaannya. Kalau memang dia punya kekuasaan di bawah. Misal dia pemimpin kepada rakyatnya, kepala keluarga kepada anak istrinya, kan gitu. Pemimpin perusahaan kepada bawahannya, itu kan berarti punya kekuasaan tangan. Jadi bukan tangan gebugin dan seterusnya, bukan, tapi kekuasaan yang memang di bawah kekuasaan dirinya. Yang memang dia bisa menguasai orang tersebut. Gak bisa, kita bukan pemimpin dan seterusnya, kan gitu ya. Atau tadi itu kita bawahan bukan atasan, illam yastati' fa bilisani. Apabila tidak bisa, maka dengan lisannya. Dakwah, kasih tahu dengan lemah lembut dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak bisa juga, fabi qalbi. Fa illam yastati' fabi qalbi. Kalau engkau nggak bisa, maka dengan hatimu. Wa dzalika adhaful iman. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka tidak berdosa insya Allah. Kalau memang hal tersebut tidak memungkinkan kita, kayak tadi itu, mungkin orang itu di atas status sosialnya, bos kita yang mungkin bos besar dan seterusnya, atau bisa jadi orang tua kita, betul ya? Atau bisa jadi yang seumuran dengan orang tua kita, entah itu paman dan seterusnya. Ya kalau kita anak kecil ngomong nih, nggak mungkin ini. Masalah madaratnya malah akan lebih besar di situ madaratnya, kan gitu. Maka insya Allah Ta'ala nggak ada masalah kemudian dia mengingkari dengan hatinya tersebut. Insya Allah Ta'ala tidak termasuk dosa. Tapi dengan syarat memang dia termasuk apa, orang-orang yang memang gugur tentang masalah tersebut. Tapi Anda ingatkan satu, perhatikan baik-baik. Kita, subhanallah, orang Indonesia ini beda sama orang-orang Timur Tengah, orang Arab. Kalau orang-orang Arab di sana, subhanallah, dengan lihat kemungkaran depan mata kepala mereka, itu mereka sudah sangat terbiasa untuk langsung ingkar mungkar depan mata kepala mereka gitu. Beda sama kita orang Indonesia nggak enakan, betul ya? Akhirnya nggak enakan ini dibawa-bawa ke semuanya nih. Enakan nih, kita negur orang di depan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ketika melakukan sesuatu yang salah itu enak banget itu kita. Enak banget semua. Contoh, kita mau naik taksi nih. Anak sama teman mau naik taksi. Orang dalam taksi tersebut kemudian ngerokok. Kita berhentiin, udah deal, baik. Anak mau naik tapi tanpa rokok, mau nggak? Kalau nggak mau, anak nggak mau naik. Dibuang sama dia rokoknya. Naik taksi online karena naik taksi di sana kan bisa rame-rame kan ya. Bisa rame-rame sehingga patungan 2 rel, 2 rel, 3 rel, 3 rel. Oh kita mau naik, tapi bidun ditadkhim, nggak mau rokok kita. Nggak ada rokok di situ. Dibuang sama dia. Itu sangat lumrah, sangat biasa banget di sana tuh subhanallah. Dan itu malah menjadi apa? Menjadi kebiasaan mereka untuk ketika melihat sesuatu kemungkaran, mereka langsung ingkar mungkar depan mata kepala mereka. Beda sama kita yang enakan. Nah ini terkadang ya kawan, nggak enakan kita. Ini salah, bukan pada tempatnya gitu. Nggak enakan kita bukan pada tempatnya. Saya pernah ceritakan ya, ketika ada meeting besar luar biasa, dia seorang pilot, dia cerita orang pilot. Meeting besar luar biasa yang mimpin meetingnya orang non muslim, orang kafir. Tiba waktu maghrib, ini ngomongin gimana nih, pada bingung lihat-lihatan, kan gitu ya. Gimana ngomongnya, mau ngasih tahu orang kafir, subhanallah, ada orang di ujung, ini cerita dia sendiri, dia orang di ujung, jalan depan dia, sambil angkat tangan gitu, nggak ngomong sepatah kata pun, jalan saat dari jalan ke jalan, sambil angkat tangan, keluar pintu. Udah, itu orang kafir ngeliat jam, oh sudah maghrib ya, kita break dulu ya, kita sholat, nanti kita balik lagi. Bayangkan, kata nih orang nih, Allah pahala besar orang itu, masya Allah tuh, bayangin. Nih, jadi terkadang rasa takut kita yang di dalamnya hanya tadi waham ditakutkan, betul ya? Yang nggak ada dasar ini, yang menjadikan diri kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu nggak boleh, hati-hati nih kawan. Itu harus kita latih sebenarnya seperti itu. Tapi jelas dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan akhlak yang mulia, kan gitu ya? Nggak kemudian langsung tegas depan orang, seterusnya itu lain cerita kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Tapi intinya adalah tidak dosa insya Allah Ta'ala kalau memang kita tidak mampu untuk bisa melakukan itu. Karena sesuai kemampuan semuanya. Fattakullah mastata'atum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustadz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, Ana seorang istri.
Ana dalam melaksanakan ibadah selalu terkait kepada 3 hal, yaitu khauf, roja, dan mahabbah. Contohnya seperti sholat Ustadz. Ana takut sholat Ana tidak diterima atau ada unsur riyanya. Dan dari sisi roja, Ana berharap ampunan dari sholat Ana, dari Allah, dan dari mahabbah, Ana betah untuk berlama-lama berdialog dengan Allah. Tapi suami Ana tidak suka Ana melakukan itu. Menurut suami Ana berlebihan dalam beragama. Biasa-biasa saja katanya. Di mana kita sudah melaksanakan kewajiban, sudah gugur. Contoh lain, misalnya Ana mengingatkan anak untuk sholat. Suami juga berkeberatan, jangan dipaksa. Sedangkan usia anak sudah SMA. Sejak kecil sudah Ana biasakan mengantar dia ke masjid, sedangkan ayahnya tidak pernah sholat di masjid. Apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Terjadi perbedaan dalam rumah tangga yang membuat anak cenderung tidak menyukai Ana sebagai ibu yang selalu memaksakan kehendak dalam agama. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Rahimakumullah. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Segala sesuatu itu pasti ada ilmunya. Begitu pula dengan dakwah, da'watu ila Allah, mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla, itu pasti ada ilmunya masing-masing. Pasti ada ilmunya masing-masing. Ketika kita berdakwah kepada orang awam atau berdakwah kepada orang yang di atas kita status sosialnya, ayah kita misalnya, orang tua kita, atau tadi istri ke suami, atau adik ke kakak, atau ponakan ke paman atau bibi, itu kan agak repot. Kenapa? Yang satu kepalanya kecil, yang satu kepalanya besar. Kalau kita kasih tahu, biasanya pintaran dia. Itu masih kecil, ngapa sih? Apalagi seorang istri ke suami egonya lebih besar. Kan gitu ya? Maka ada disebutkan para ulama tentang masalah ini, cara-cara diantaranya jangan seperti seseorang yang mengajari. Jangan seperti seseorang yang menggurui. Sehingga kemudian orang yang mungkin di atas kita ini status sosialnya terkesan tidak apa? Tidak digurui. Gimana caranya? Melemparkan, sering katakan, tanda kutip, melemparkan syubhat positif. Apa maksudnya? Pertanyaan-pertanyaan yang bisa ngajak mikir dia. Jadi kita nggak nanya, kita nanya nih. Tapi pertanyaan ini bisa mengajak mikir dia. Kita cari deh pertanyaan 1, 2, 3, 4. Atau kita buat cerita ada seseorang nih, seseorang ini. Seseorang itu mungkin maksudnya kita, saya, kan gitu. Ini nggak bohong. Kalau begini gimana ya? Padahal dia begini loh. Begini. Kan tadi tuh yang biasa-biasa aja lah agama, nggak usah ini macam-macam. Ada orang kayak gini, Masya Allah, bagus sholatnya ini macam-macam. Gimana Pak ya? Oh bagus itu. Kalau kita jadi kayak gitu boleh nggak ya? Atau memang diperintahkan ya? Itu kan bisa ngajak mikir, betul ya? Kalau ngajak mikir kemudian melemparkan pertanyaan, kalaupun dia marah, yang disalahin orang itu, bukan gitu. Oh emang dia nggak benar nih kan gitu ya. Ini ada cara-caranya, subhanallah. Apalagi seorang istri kepada suaminya, tuh tambah tunjukkan akhlak yang mulia, tambah layani suaminya dengan baik. Karena saya temukan ternyata banyak sebaliknya. Banyak sebaliknya. Suami saya begini, pas saya tanya ternyata ibu begini nggak, ibu begini nggak, enggak. Ya, gimana terus mau benar suaminya? Kalau ternyata pelayanan istrinya kepada suaminya ternyata belum benar, coba introspeksi dirinya dan seterusnya. Atau sebaliknya juga, suami kepada istrinya misal ternyata belum maksimal kepada memberikan nafkahnya belum benar, atau kemudian ada zalimnya dan seterusnya, introspeksi dirinya masing-masing di situ. Atau tadi kepada anak tuh selalu strength dan seterusnya ini dan seterusnya, coba introspeksi dirinya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan, hati manusia ini bukan kita yang punya, bahkan orang itu sendiri nggak punya, tapi hati manusia itu ya Allah Azza wa Jalla yang punya. Maka seringlah ketuk pintu langit, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang bisa membolak-balikan hati manusia hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa kita itu istimewa, Masya Allah. Itu istimewa, Masya Allah. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kata Nabi SAW. Maka sering-sering doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah berikan hidayah kepada suaminya, kepada anaknya, kepada siapapun. Mungkin hasilnya nggak sekarang, mungkin hasilnya bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bahkan hasilnya kita sudah meninggal. Tapi Allah Azza wa Jalla berikan takdir hidayah kepada siapapun orang yang Allah yang kita cintai, subhanallah. Tapi jadi masalah adalah apa? Karena kebanyakan kita tidak menunjukkan akhlak yang mulia, akhirnya kemudian menjadikan apa? Orang yang melihat dari diri kita, kok ngaji begitu ya? Katanya kajian, kok gitu ya? Akhirnya orang nggak simpatik, betul ya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan apa? Nggak pantas
Untuk zaman sekarang, zaman beliau ketika beliau masih hidup nih, nggak pantas. Islam disandingkan dengan banyaknya kaum muslimin zaman sekarang. Karena Islam ini terlalu tinggi luar biasa, nggak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Dan kaum muslimin zaman sekarang tidak menjalankan agamanya dengan benar, tidak menunjukkan akhlak dan adab yang mulia dengan benar, kecuali hanya sedikit dari mereka. Maka doa kepada Allah, tunjukkan akhlak yang mulia, insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan yang terbaik. Allah a'lam bishawab. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, lanjut pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika khasyah adalah khauf dalam bentuk khusus kepada Allah dengan konotasi positif, mengapa istilah yang khauf digunakan dalam 3 hal yang harus dimiliki bersamaan ketika beribadah kepada Allah? 2 lainnya adalah roja dan mahabbah. Kenapa bukan khasyah, roja, dan mahabbah? Demikian Ustadz. Wallah a'lam bishawab. Apa hikmahnya? Aku kurang tahu tentang masalah tersebut, tapi intinya al-khauf dan al-khasyah itu seperti Islam dan iman. Apa maksud Islam dan iman? Idza ijtama'a iftaraqa. Apabila dia bersatu, disebutkan bersamaan maksudnya, maka maknanya beda. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau dia disebutkan berbeda tempat, maka biasa maknanya sama. Iman dan Islam. Ketika disebutkan bersamaan, maknanya beda. Islam, amal-amal, anggota badan, iman, amal-amal hati. Tapi kalau disebutkan berbeda, Islam dan iman, Muslim dan mukmin, sama-sama orang yang nyembah Allah, sama-sama orang yang taat kepada Allah, itu maksudnya. Sama seperti al-khauf dan al-khasyah. Kalau disebutkan bersamaan, biasanya maknanya beda. Al-khauf, rasa takut biasa tadi, bisa kepada siapapun, al-khasyah lebih khusus tentang masalah itu. Kemudian apa? Ketika disebutkan berbeda, maka maknanya, makna khauf juga apa? Khasyah. Makna khauf juga khasyah. Tapi apa hikmahnya kemudian karena disebutkan khauf dengan yang lain? Wallahu ta'ala bishawab. Nah, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz sekarang lagi marak tentang film yang terkait seorang perempuan dibunuh dan bagaimana temannya dirasuki oleh arwah perempuan tersebut hingga menceritakan kejadian pembunuhan tersebut. Nah, karena ini diangkat dalam film layar lebar dan mayoritas penontonnya adalah anak-anak muda, kami melihat bahwa di sini banyak terjadi di mana mereka meyakini bahwa arwah itu gentayangan, apalagi orang yang matinya dibunuh. Mereka menuntut balas dendam, mereka menuntut untuk keadilan. Bagaimana memahamkan anak-anak ini, padahal kami sudah menjelaskan bahwa ruh itu di genggaman Allah, tidak pergi kemana-mana, tidak berkeliaran kemana-mana. Tapi mereka menyatakan, lalu siapa yang berkata seperti itu dan yang disampaikan adalah benar. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ini dari kecil, subhanallah, bukan hanya sekarang. Kita bisa tahu adanya pocong lah, betul ya? Ini Indonesia doang nih. Adanya apalagi tuyul lah, apalah inilah. Karena yang kita tonton semuanya kayak gitu tuh. Semuanya khurafat, semuanya takhayul, semuanya kebid'ahan, semuanya astagfirullahaladzim. Semuanya kayak gitu, kebohongan dan seterusnya. Akhirnya dari kecil ditakut-takutin tuh. Betul ya? Supaya takut sama itu. Tambah lagi orang tuanya nakut-nakutin lagi. Jangan situ ya, nanti ada Nia. Tambah takut itu anak. Pendidikannya udah salah dari awal nih, subhanallah. Maka ini subhanallah, di Indonesia ini luar biasa, macam-macam lagi. Dan film horor ini paling tinggi ratingnya bisa dikatakan. Setelah film percintaan mungkin di Indonesia ini. Betul ya? Yang di dunia agensi biasa lebih tahu masalah ini, subhanallah. Wah, luar biasa film horornya. Kayak gimana juga masuk tuh. Hatta nggak masuk akal. Laku tuh. Yang kuntil anak kesurupan lah, yang apa lah, yang tanpa disadari merusak tauhid ini. Merusak tauhid manusia. Ini dosa besar lah, yang tanggung jawab orang-orang yang membuat seperti itu. Dia kan main-main luar biasa tuh. Hanya untuk dapatkan keuntungan duniawi, kemudian merusak tauhid kaum muslimin luar biasa. Salah satunya tadi anak-anak kecil, entah itu ataupun remaja dan seterusnya. Dan kewajiban kita nih, PR kita bersama sebenarnya, bukan hanya Ustadz ya. Kalau hanya Ustadz berat banget luar biasa. Kewajiban orang tua terus memberitahu kepada anaknya ilmu yang benar, datangi kemudian ajak anaknya ke kajian ilmu yang benar dan seterusnya. Belikan buku, bacakan buku itu depan anak tersebut dan seterusnya. Makanya orang tua harus berilmu tentang ini. Kalau berilmu bahaya nih orang tua, betul ya?
Bisa kalah sama syubhat-syubhat yang diberikan sama orang-orang kayak gini nih. Diberikan film dan seterusnya, Allah musta'an, subhanallah. Tapi ini diantara kewajiban dari kita nih, untuk selalu berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla dengan benar, dan tambah kita semangat untuk dakwah seperti ini. Ingat, kewajiban berdakwah itu kepada setiap kaum muslimin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan di atas muka bumi ini. Apa sifatnya? Ketika kalian menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah orang dari perbuatan yang mungkar, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. 3. Amar ma'ruf nahi munkar adalah dakwah. Maka dakwah itu harus diemban bagi semua manusia. Semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin. Tapi memang ada dakwah secara khusus, ada dakwah secara umum. Dakwah secara khusus orang-orang yang punya ilmu di atas mimbar, nggak sembarangan. Tapi dakwah secara umum, siapapun dari kaum muslimin wajib untuk berdakwah. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Minimal kepada keluarganya, anak dan istrinya. Maka jaga anak istri kita, jaga keluarga kita dari hal-hal yang seperti ini bisa merusak akidah seseorang. Allah a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Barakallah Ustaz. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Ana pernah mendengar tentang kisah seekor lalat, sesembahan yang diperuntukkan bukan untuk Allah. Nah, di kisah tersebut hanya sekedar lalat bisa memasukkan orang ke dalam neraka dan bisa memasukkan orang ke dalam surga. Tapi sebagian kaum muslimin tidak mempercayai kisah tersebut. Bagi mereka yang namanya persembahan itu harus wujudnya besar, harus terkait dengan sesuatu yang masuk akal. Itu bagaimana memahamkan mereka ya Ustaz, sedangkan Ana sudah coba memberikan beberapa potongan video dan buku-buku. Dan kedua Ustaz, terkait dengan hadis yang pernah Ana dengar bahwa Allah memerintahkan menghukum satu kampung, lalu malaikat menyampaikan bahwa ada satu orang alim yang dia rajin beribadah. Lalu Allah menyampaikan mulai dari dia. Itu bagaimana memahamkan itu Ustaz? Apakah ini termasuk orang yang hanya beramal untuk dirinya saja tapi tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, yang pertama, kewajiban kita hanya memberikan hidayatul bayan wal irsyad. Memberikan penjelasan, ini boleh, ini enggak, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Hanya menjelaskan. Nabi SAW saja hanya balagh, hanya menyampaikan, penyampai yang nyata, kan gitu. Kita nggak bisa maksa orang. Kita nggak bisa maksa orang. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik, dakwah yang sudah paling terbaik, cara-caranya, kiat-kiatnya sudah Masya Allah, ternyata Allah bukakan hati seorang untuk menerima dakwah, kalau angkat tangan kita ke atas langit, doa kepada Allah. Selesai tugas kita. Nah, karena kalau orang yang kita dakwahkan tersebut harus kemudian dapatkan hidayah semua dari Allah, waduh sakit hati terus kita, subhanallah. Jangan seperti itu. Maksudnya apa? Kita berharap agar Allah kasih orang hidayah, orang yang Allah kita dakwahkan ini, orang yang kita dakwahkan ini dapat hidayah dari Allah, itu pasti kita berharap. Tapi jangan menjadikan kemudian hidayah taufik seakan-akan di tangan kita. Enggak, hidayah taufik di tangan Allah Azza wa Jalla. Hatta Nabi SAW tidak bisa menjadikan pamannya Abu Talib masuk dalam Islam, mati dalam keadaan kafir, betul ya? Karena Nabi SAW hanya memiliki hidayatul bayan wal irsyad, penjelasan seperti saya menjelaskan ada 1 jam lebih, luar biasa nih. Anda mau terima atau enggak, ada hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla, kan gitu ya. Maka tugas kita hanya yang pertama, hidayatul bayan wal irsyad, bukan hidayah taufik. Karena hidayah taufik biyadillah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang hanya bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah alat. Betul memang disebutkan itu dalam kitab tauhid juga. Sebagian ulama mendhaifkan memang riwayat tersebut, tapi ulama yang mendhaifkan pun mengatakan bahwa makna dari hadis tersebut ya sih, benar. Benar. Kenapa? Karena dia mempersembahkan sesuatu, bukan hanya besar sapi, kambing, unta, bukan. Dia mempersembahkan sesuatu, menghinakan dirinya di hadapan Di hadapan syaitan atau di hadapan makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Kan tadi itu. Rasa takut mengagungkan sesuatu tersebut, menjadikan dirinya, merendahkan dirinya, dan tunduk kepada sesuatu tersebut. Ini 3 ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betul ya? Ketika seseorang mengagungkan makhluk, enggak, dia nggak agungkan makhluk tersebut, nggak mungkin. Kalau dia nggak agungkan makhluk tersebut, nggak mungkin dia sembelih lalat itu. Kan gitu.
Itu pengagungan pada hakikatnya untuk dia. Dia hinakan dirinya, dihinakan dirinya apa? Hanya gara-gara perbuatan tersebut, kemudian dia melakukan kesyirikan, atau gara-gara mau lewat dia melakukan kesyirikan, kan gitu. Kemudian apa? Dia tunduk kepada yang menyuruh tersebut dan kepada berhala tersebut. Maka ini semua masuk ke dalam khauf minasyirik. Rasa takut takut yang mengandung kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla di situ semua. Jadi mengagungkan sesuatu tersebut, menghinakan diri kita dan tunduk kepada sesuatu tersebut, ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini walaupun saya katakan tadi riwayat tentang masalah tersebut diperselisihkan oleh para ulama, tapi sepakat ulama mengatakan maknanya sih, maknanya benar masalah tersebut. Kemudian yang kedua tentang masalah tadi, hadis tersebut saya pernah baca memang, tapi saya belum mengetahui tentang riwayat sahih tentang masalah tersebut betul. Ada yang mengatakan bahwa karena dirinya sama sekali abai, sama sekali tidak mengindahkan orang yang di sekitar mereka ketika rusak dan seterusnya, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari satu fitnah, satu ujian yang tidak menimpa kepada kaum yang khusus saja. Bisa jadi semuanya kena, mau orang baik, mau orang buruk, akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan amal mereka masing-masing. Salah satu sebabnya adalah ketika kaum muslimin meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka azab Allah Azza wa Jalla akan turun kepada mereka. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, udah biarin deh. Ente anak-anak nih. Nggak ada bilangin sama sekali nih, ini nggak boleh, ini haram. Nggak ada tuh sama sekali itu. Udah biarin lah. Mau buat zina dan sudah depan mata kepalanya, udah biarin lah. Kan berapa banyak kayak gitu sekarang sama kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla akan turunkan azab tanpa pandang bulu, mau baik, mau buruk, dan seterusnya. Dan Allah akan bangkitkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal mereka masing-masing nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ini di antara orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah hinakan. Allah turunkan azab, naudzubillah min dzalik, ketika kaum muslimin sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Berarti kalau seseorang itu sudah beramal ma'ruf nahi mungkar dan dia ikut menjadi korban dari misalnya azab yang Allah turunkan, berarti dibangkitkan sesuai dengan amalnya ya Ustadz? Nah, insyaallah jelas insyaallah. Oh, baik Ustadz. Masih ada satu pertanyaan Ustadz. Nah, terakhir silakan. Baik. Izin bertanya Ustadz, di tempat kerja saya pernah ada pengalaman ketika rapat dan masuk waktu asar, salah satu pegawai keluar ruangan untuk sholat asar. Di saat yang bersamaan, pemimpin di tempat kerja kami mengatakan mau kemana? Pegawai jawab mau sholat asar. Pemimpin berkata nanti saya juga sholat kok. Pegawai kembali ke tempat duduk. Bagaimana sikap kita yang tepat bila berhadapan dengan situasi seperti ini? Mohon nasihatnya Ustadz. Kalau yang dimaksud tersebut adalah mau habis waktunya, jangan dengerin. Ini mau habis waktunya sholat asar tadi, mau maghrib misalnya, nanti dia suka sholat lah, sholatnya ternyata udah biasa 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib, jangan dengerin, keluar. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq, nggak boleh. Tapi kalau nih maksud azan yang mau keluar. Nah, kalau yang seperti ini para ulama mengatakan dibolehkan, sebagian ulama mengatakan dibolehkan mereka yang berkumpul tersebut semua tuh membuat jamaah nanti. Dibolehkan. Nah, kalau gitu sama seperti misal di mahasiswa di kelas misal sama dosen. Ketika azan misal ternyata masih lanjut misal pelajaran dan seterusnya, dibolehkan, sebagian ulama mengatakan dibolehkan dia ketika selesai kemudian membuat jamaah nanti dengan yang semuanya nanti tuh sholat jamaah. Ini sebagian ulama mengatakan dibolehkan seperti itu. Tapi jelas yang paling afdal ketika sholat tepat pada waktunya di masjid kalau memang dia bisa. Jadi dilihat di situ kondisinya. Kalau memang naudzubillah min dzalik melalaikan sholat nanti, jangan dengarkan, keluar tetap. Minta maaf Pak, sholat apa waktu itu lebih baik. Itu jelas. Takut di ini macam-macam, jelasin dengan baik. Jelasin dengan baik dan seterusnya. Dia Islam, saya sebagaimana saya Muslim kan gitu ya. Jelasin dengan baik-baik dan seterusnya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik. Kalau memang saya katakan tadi apa? Memang kebiasaan sholatnya diundur, akhirnya lalai, sahur, na'udzubillah. Akhirnya 10 menit, 15 menit sebelum maghrib misalnya. Sholat zuhurnya waktu dekat asar, sholat asar dekat maghrib, sholat maghrib dekat isya, sholat isya dekat subuh bahkan, na'udzubillah. Ini kan kacau seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud adalah tepat waktu, dibolehkan menurut sebagian ulama ketika mereka apa? Bareng-bareng nanti bikin jamaah bareng-bareng, sholat jamaah nanti. Dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi saya katakan tadi kalau
ya mereka kemudian bareng-bareng ke masjid, salat berjamaah di awal waktu, hada afdal, ini lebih baik. Dilihat maslahat dan madarat di situ. Allah alam bissawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah azza wajalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wajalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wajalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah azza wajalla bisa kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz Ahmad Badri Hafizahullah Ta'ala. Saat ilmunya hari ini, Masya Allah, semoga kami semua bisa mengamalkan semua yang sudah Ustaz sampaikan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada seluruh jamaah, Ana atas nama pengurus Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs mengucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan partisipasinya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu. Saya mewakili dari pengurus. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memandu kajian hari ini. Ustadz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu di kajian berikutnya, Ustadz. Iya, Ustadz. Insyaallah. Ya, izin maaf ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tafadhol, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan. Ya, terima kasih kepada umat semua. Insyaallah Allah mudahkan kita untuk bertemu di kajian rutin Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.